secara statistik kita itu udah 20.000 menit tuh, menit bicara lah ibarat kata di konten kita. Kalau misalkan kita ngomongin produk pandemi, ini which is menjadi produk pandemi banget karena setengah tahun kita habiskan untuk membuat konten dan productivity outputnya kalau kita compare dengan tahun 2019 yang kita nggak punya original konten sama sekali. Tahun ini kita much much better karena kita punya original content yang meningkatkan productivity output kita sampai 80% lebih. Ya, halo teman-teman semua, PR People Listeners, PR Talk. Sudah nggak sadar nih, 2020 sudah selesai. 3 season dengan 35 episode sudah rampung di seluruh kanal PR Talk Podcast. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang episode apa saja yang menjadi best of the best selama tahun 2020 untuk segera kalian nikmati di episode spesial ini. Silahkan mendengarkan. Halo YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Masih bersama gue, Tio, dan juga partner Livia sebagai co-host yang akan nemenin kalian semua di edisi podcast kita malam ini. Nah, malam ini kita agak sedikit berbeda podcastnya karena kita nggak terlalu ngomongin tentang apa yang sudah dibahas sebelumnya, tapi hari ini kita pengen bahas tentang apa aja yang sudah terjadi di tahun 2020, pengalaman kita sebagai podcaster baru, dan juga apa yang bisa kita sharing ke teman-teman semuanya, terutama teman-teman komunitas gitu. Nah, ini bersama dengan gue sudah hadir seperti biasa, partner co-host yang selalu menemani istri gue pribadi, Emanuela Krista Livia. Halo, malam. Ya, Nah, kita berdua aja nih malam ini. betul. Nah, ini Livia, kamu punya suara masuk tapi videonya ini ya, nge-lag ya? Oh, ya di sini sih kelihatannya baik-baik aja sih. Coba. Oh iya ya udah aman. Ya biasalah ya internet. Nah inilah kendala-kendala yang sering kita alamin ya selama kita melakukan podcasting live segala macam di Zoom, dan inilah menariknya ketika kita lakukan aktivitas ini melalui media virtual yang kendala-kendala internet lah, connection dan lain-lain selalu menjadi cerita sehari-hari kita. Dan apalagi kita tuh bikin podcast itu setiap minggu, hari Rabu jam 7 malam kita selalu prepare, selesai kerja, selesai ngerjain proposal, atau ketika kita punya klien ya, selesai bikin lead report, kita langsung masuk persiapan diri ke podcast. Ya hasilnya itulah yang menarik. Itulah menariknya dari dunia podcast ini, apalagi yang dijalankan di sesi virtual. Nah, sebelum kita bahas tentang apa aja yang pengen kita obrolin di sesi kita pada hari ini, seperti yang tadi gue bilang, topiknya ini adalah 2020 Best of the Best. Jadi apa saja yang menarik di tahun 2020, khususnya untuk edisi podcast PR Talk, yang membahas tentang public relations, marketing, dan juga business mindset untuk teman-teman PR people yang ada di industri apapun. Nah, sedikit wrap up. Jadi di 2020, kita itu sudah publish podcast itu kurang lebih dari bulan April, ya Liv ya, April 2020, ketika pandemi strikes gitu, terus praktis semua kegiatan berkaitan dengan bisnis, apalagi kita di PR agency, khususnya kita PR agency yang megangnya consumer market ini lumayan terdampak, karena sebagian besar klien kita akhirnya tidak melakukan activity ya. Untung waktu itu kita sempat ada project terakhir ya sama Cikang Resto ya, di bulan apa tuh ya, April apa Mei ya, lupa deh aku. Maret pertengahan. Maret ya, oh iya ya benar-benar. Jadi setelah kita campaign PR campaign Cikang Resto, terus nggak lama 2 minggu setelahnya langsung PSBB ya, PSBB pertama waktu itu. Nah jadi setelah itu kita langsung punya inisiatif, wah gimana nih caranya untuk bisa tetap membuat output, tentunya output yang positif, tapi juga nggak bikin klien atau nggak bikin partner kita tuh antipati. Kenapa? Karena salah satu yang jadi masalah ketika pandemi itu berlangsung di Indonesia, apalagi itu adalah bisnis ya. Dari sisi bisnis itu penyusutan konsumernya lah, profitnya dan segala macam. Jadi kita punya kehati-hatian dalam menjaga hubungan dengan klien-klien kita. Jadi kita buatkanlah konten-konten seperti ini yang tidak hanya bisa menginspirasi orang-orang, tapi harapannya juga klien-klien kita bisa menyuarakan apa yang mereka punya. Dan ternyata animonya cukup bagus,
tidak hanya klien, tapi akhirnya kita melakukan kolaborasi ke orang-orang lain. That's why kenapa di tahun 2020 kemarin kita punya 3 season. Season 1 kita bahas tentang exhibition industry, itu ada 10 episode tentang dunia exhibition dengan pelaku bisnis industri event yang berbeda-beda. Terus season keduanya kita bahas tentang generation then and now. Jadi teman-teman PR kita, teman-teman marketing kita yang mewakili praktisi senior dan juga praktisi junior, kita ajak berbicara. Ada 5 lawan 5 waktu itu. Di episode yang beda-beda juga, itu menarik banget di mana praktisi senior menilai yang junior dan juga yang junior menilai yang senior. Dan season terakhir yang masih berjalan juga sampai dengan nanti bulan Desember 2020 adalah Si Manusia Verbal. Jadi Si Manusia Verbal ini tagline yang sebenarnya punya teman gue, Sigi Savero, dulunya penyiar Trax FM, sekarang jadi penyiar Mustang. Jadi gue cukup dekat sama dia dan dia punya satu tagline namanya Manusia Verbal dan kayaknya ini unik nih kita angkat menjadi sebuah nama season atau judul season yang di dalamnya kita ajak teman-teman media, nggak cuma dari koran, newspaper, tapi juga ada dari penyiar radio, dari influencer, dari online streamer, sampai podcasters yang akhirnya mereka semua sharing tentang apa aja yang mewakili secara pribadi tentang si manusia verbal. So, that's the content yang kita bahas selama 2020, 3 season, dan tentunya kita pengen di 2021 ada season-season baru dengan pembahasan yang relate dengan apa yang akan terjadi di tahun ini, 2021. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, gue pengen tanya dulu ke partner gue, co-host gue, istri gue juga, Livia. Kira-kira apa sih yang menjadi kesan kamu selama kita menjalankan podcast di tahun 2020? Menurut aku, sebenarnya ini kayak rencana dadakan ya, karena waktu awal kemarin itu yang mulai, PSBB di mana-mana, Hmm. kita kan bingung ya event nggak boleh ini itu segala macam. Terus akhirnya, memberanikan diri untuk memulai podcast, Ya, waktu itu juga udah mulai banyak tuh ya podcast-podcast gitu. Aku gak sangka sih, dari effort nyari narasumber juga, apa ya, ya susah-susah gampang. Ini kita mau thank you dulu sih untuk para narasumber yang, eee, which is itu teman-teman dekat kita juga, ya, yang sangat, mau berkontribusi, terus mau kerjasama juga ya, untuk hadir di podcast kita gitu. Aku seneng banget, sebenarnya ini kalau dibilang produk pandemi iya, tapi di satu sisi aku ngerasa ini kayak, suatu achievement juga sih untuk PR-PR, ada suatu hal yang baru. ya, betul. Jadi memang podcast PR Talk ini salah satu sarana promosi juga sebenarnya ya untuk We Are PR Agency, yang which is sebenarnya agensi kami ini bukan agensi yang besar juga karena baru tahun kelima di tahun ini, dan ada rencana waktu itu dengan partner kita Ibu Ella, foundernya dari We Are PR, yang sebetulnya kita punya rencana memang di tahun kelima ini pengen ada rebranding atau pengen ada ibarat kata balita udah belajar lari lah gitu. Jadi kalau sebelumnya kita masih merangkak, terus sekarang udah mulai bisa jalan dan harus nih lari nih. Nah, mulai dari rebranding logonya yang kita lebih mudahkan, terus beberapa tata bahasanya, content writing-nya, produksi konten, original konten seperti ini, dan bagaimana kita reach out ke klien-klien baru. Karena sebelumnya kan kita memang mainnya di exhibition industry gitu ya. Memang klien kita kebanyakan adalah event platform di Jakarta pada khususnya. Nah, cuman memang menjadi masalah umum semuanya, ya udah pandemi kayak ditonjok aja gitu, terus ya tiba-tiba langsung ya kalang kabut lah. Tapi satu hal yang gue belajar juga di buku bisnis yang gue baca, kalau kita tuh di dunia selalu hidup di ketidakjelasan atau kita bisa bilang uncertainty. Dan salah satu art atau seni menaklukkan uncertainty itu adalah creating the certainty. Jadi membuat kejelasan. Dan menurut aku hal yang jelas yang kita bisa lakukan selama pandemi ini adalah membuat output atau meningkatkan productivity yang tidak keluar dari jalur konteks yang kita paham sebagai pelaku bisnis PR agency. Dan kebetulan podcast tiba-tiba baru naik daun kemarin di bulan April.
Aku melihat di situ ada potensi dan akhirnya kita ngambil market share di sana, dan thanks God ternyata memang animonya dan feedback-nya cukup bagus, apalagi di beberapa platform seperti Apple Podcast ya. Di Apple Podcast itu, cukup senang sih kita udah masuk di top 100-nya Business Talks, secara Apple kan. Kalau kita ngomongin Apple Podcast itu kebanyakan konten asing ya, konten luar negeri, dan uniknya adalah We Are PR ini dengan konten PR Talk ini kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Dan memang satu hal lagi untuk di market Indonesia, pengguna produk iPhone itu kan memang tidak sebanyak Android dan lain sebagainya. That's why itu menjadi satu achievement di mana wah, segmen market kita jadi kelihatan nih, segmen-segmen market seperti apa sih yang mengkonsumsi konten PR Talk khususnya di Apple Podcast. Kalau untuk Spotify memang kita sadar terlalu banyak saingan juga di sana ya dengan konten konten lokal yang banyak. Jadi kita memang belum masuk top rank-nya di sana, tapi balik lagi, kalau podcast itu atau membuat konten itu bukan hal yang ya kompetisi semata, tapi sebenarnya apa sih cerita yang pengen kita bagi ke komunitas kecil kita, at least apa yang bisa menjadi insight buat teman-teman, dan kalau misalkan itu bisa merubah orang lain ke arah yang lebih baik, itulah yang kita jadikan sebagai visi dari si podcast PR Talk ini. So, we learn, kita belajar di setiap episode kita, we share something, apa yang kita tahu di setiap episode kita, dan kita care juga terhadap industri. Contohnya Livia sebagai community engagement di We Are PR Agency, podcast kita kontennya kita share ya ke komunitas mahasiswa ya. Jadi kita berbagi juga sama teman-teman mahasiswa, sama praktisi PR juga, supaya ilmunya nggak kita keep sendiri gitu, karena uh, dari para narasumber tuh cukup insightful ya selama ini. Yap, betul. Jadi itu yang kita ambil juga tuh dari perbincangan dengan Pak Anton Binsar di season 2, Generation Then and Now, gimana kamu sebagai pribadi harus punya misi hidup, tidak hanya misi bisnis, tidak hanya misi profesi. Dan ini juga kita ngambil dari tagline-nya Pak Anton, learn, share, and care. Jadi kita ambil deh obor estafetnya, kita bawa itu masuk ke We Are PR di konten PR Talk. So we learn, we share, and we care gitu. Nah, ngomongin masalah produk pandemi ini menarik banget kalau dari segi statistik. Di dalam setahun itu kan ada berapa minggu ya, Liv ya? Kalau nggak salah 48 ya? 4 kali 52, 12 kan? bukan 52. Oh, matematika gue. Berapa minggu tuh? 52 ya? Nah, eh, jadi kalau kita ngomongin statistik, PR Talk ini kita selalu publish di setiap minggu gitu ya, starting from April. Jadi setiap minggu di hari Sabtu jam 8 pagi pasti kita selalu publish di konten platform yang utama itu YouTube, Spotify, dan Apple Podcast. Itu yang pertama. Lalu seminggu seterusnya ya udah kita bikin micro konten, kita tayangkan deh micro konten itu yang 1 menit 2 menitnya di platform sosial media yang kita punya. Kalau agency kita pakai WRPR Network. Kalau gue pribadi gue pakai di Tio_NGROHO. Jadi gue pakai di semua konten gue, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, dan lain sebagainya. Dan itu cara kita mendistribusikan setiap konten-konten yang kita produksi setiap hari Minggu. Nah, kalau kita ngomongin statistik, balik lagi tadi ada 52 weeks gitu ya dalam setahun, dan secara statistik kita itu sudah memiliki podcast itu di tahun 2020 sampai episode ke-34 gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin produk pandemi ini, which is menjadi produk pandemi banget karena setengah tahun kita habiskan untuk membuat konten, dan productivity outputnya kalau kita compare dengan tahun 2019 yang kita nggak punya original content sama sekali, tahun ini kita much much better karena kita punya original content yang meningkatkan productivity output kita sampai 80% lebih daripada sebelumnya. Dan yang sangat menarik yang ceritanya adalah gini, jadi kita mulai konten ini dari apartemen pribadi kita. Gue ada di kamar kecil, Livia ada di ruang tamu, dan kita sempat berhasil bawa podcast ini keluar dari apartemen kita, yang which is kita dapat kolaborasi dengan siapa, Liv, kolaborasinya? New Magazine. Nah, Gila, itu berkesan banget sih. Itu gimana tuh? banget. Iya, itu sebenarnya waktu itu aku juga kayak untung-untungan sih, karena kan
kita nih ibaratnya siapa sih PR agency masih ya nggak bisa dibilang yang udah ada nama kan. Nah, tapi tuh kita waktu itu memang pengen banget nih bisa collab sama si Venue Magazine karena juga mau apa si pandemi ini kan ngehit banget si event kan. Jadi kita Yap. pengen ngobrol-ngobrol nih sama si Venue Magazine. Ya udah, aku coba aja, coba sapa, halo-halo gitu. Yap. Nggak taunya malah responnya jauh di atas positif gitu, bener-bener mereka tuh malah sediain tempat. Pokoknya Di, seru banget lah. di Hotel Jambuluwuk ya. Jadi thanks juga nih buat Venue Magazine dan Hotel Jambuluwuk. Kita berhasil membawa siaran kita yang mulai dari petakan kecil di apartemen kita yang which is ruangan gue ini cuma 1,5 kali 1,5 dong. Terus Livia di ruang tamu juga nggak gede-gede amat, tapi kita udah bisa bawa podcast kita keluar, dapat support kamar hotel tipe suite kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu menjadi studio kita untuk rekaman dan kita rekaman secara sinematografi yang memang kita diskusikan baik-baik betul gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sempat cek ke konten-konten PR Talk di season ketiga, si Manusia Verbal itu ada di episode ke-26 apa 27 gitu kalau gue nggak salah. Itu tentang Venue Magazine. Jadi kita mengupas tentang majalah tersebut dan itu konten yang sangat berbeda dibanding konten lainnya yang kalian lihat hari ini atau kalian dengarkan hari ini karena kualitasnya jauh lebih baik karena kita syuting gitu. Nah, balik lagi ke ngomongan masalah statistik. Jadi kalau kita lihat di YouTube sendiri, ini kita kupas-kupas sedikit. Report terbarunya belum keluar, tapi kita pakai aja lah ya report terupdate yang dimuat pada bulan Oktober. Jadi dari April sampai September berarti dia bikin survei itu si YouTube dan kita dapat dari YouTube kreator emailnya sampai dengan bulan September tahun 2020 kita berhasil membuat konten yang total durasinya sampai 16.017 menit. Wow. Itu sampai dengan bulan September. Masih ada Oktober, November, Desember. Berarti kalau misalkan bisa di total-total mungkin ya, mungkin sampai dengan Desember kita udah 20.000 menit tuh. Menit bicara lah ibarat kata di konten kita. Memang sih penontonnya nggak semuanya 20.000 nonton gitu ya karena konsep podcast kita ini kan bentuknya kayak talk show ya atau mini seminar gitu ya berdurasi 35 sampai 45 menit dan durasi orang nonton YouTube itu paling kan cuma 10 menit, 15 menit. Tapi kita juga punya idealisme untuk tidak membuat konten kita jadi part satu part 2. Satu dan lain hal lah. Jadi keputusan internal kita. Akhirnya kita bangun sebuah cara supaya orang itu bisa mengkonsumsi yang exactly on that point gitu loh. Jadi kita bikin kayak semacam timetable kalau di buku tuh kayak ada ininya ya, daftar isinya, daftar kontennya kita taruh di kolom description dan juga kolom komen. Jadi ada satu fitur Facebook itu kayak semacam menit-menitnya bisa diklik dan itu langsung ke menit tertuju gitu. Dan itu kita lakukan di YouTube sehingga total yang dikonsumsi oleh teman-teman PR People itu totalnya adalah 961 menit di watch gitu ya, ditonton di kanal YouTube kita. Subscriber kita masih kecil banget, tapi paling nggak ini organik dan sebenarnya kita nggak ngejar subscriber yang gimana-gimana banget sih, karena balik lagi, kenapa kita membuat konten ini adalah untuk visinya adalah untuk we learn from the community, we share to the community, and we care to the community. Jadi kita nggak terlalu melihat sana, as long as kita bisa memproduksi konten yang make us happy. Bukan hanya as a company, tapi as a entity secara ini ya, secara personal gitu. Nah, kita ngupas sedikit ya, kalau untuk di YouTube itu ada 5 konten yang views-nya ini tinggi-tinggi. Lumayan, udah ratusan. Pertama itu mungkin gue pengen tanya juga ke Livia, mungkin kamu bisa recall lagi, inget-inget kira-kira apa sih yang menarik dari 5 konten yang jadi top 5 di YouTube kita. Yang pertama itu dengan teman kita, Eja, Muhammad Syahreza, ini finalis Abang None Jakarta 2013. Judulnya itu Being Generalist or Specialist. Nah, Wih, gak sangka loh. Itu awal mula, itu season 2 kita, awal mula season 2 kita ya kalau nggak salah ya. Di, ya, buka, betul. ya pembuka gitu. Itu banyak banget sih. Si Eja itu banyak share mengenai point of view dia
sebagai, generasi muda, tapi cara pikirnya tuh udah jauh gitu. Jadi Hmm, dia bisa berpikir secara lebih mature. ya, Terus udah gitu juga dia memiliki kemampuan nggak spesifik ya, jadi dia memang seorang generalis gitu, karena dia punya bakatnya lumayan banyak ya, secara alami gitu. ya. Itu satu hal yang menarik tuh di diri Rija gitu ya. Jadi mewakili generasi milenial tapi dengan eh, intisari pemikiran yang udah jauh di depan ya. Bahkan dia sempat bilang sebenarnya kalau dia berdiskusi dengan kaum seumurnya dia kayak agak minder gitu ya. Ya kayak kayak tua gitu ya. Padahal ya sebenarnya menurut aku itu bagus sih, karena dia bisa berpikir kayak one step ahead gitu. Ya, ada satu hal yang menarik sih dari si kontennya Reza itu yang aku selalu ingat sampai sekarang itu adalah behavior, brain, and beauty. Ya, Jadi kalau kita kupas sekali lagi, mungkin ini menjadi satu paradigma umum gitu ya di masyarakat kita, apalagi teman-teman yang aktif di sosial media, bahwa sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng, sesuatu yang bagus selalu dimunculkan di depan, gitu loh. Apa itu? Ya udah, hal-hal yang berkaitan dengan beauty and hal-hal yang berkaitan dengan brain. Kalian nunjukin kepintaran kalian, kemampuan kalian, kecantikan kalian, kegantengan kalian selalu di depan. Sebenarnya nggak salah juga sih, karena itu menjadi satu competitive advantage kita sebagai manusia. Tapi mungkin ada beberapa, tidak semua, ada beberapa orang yang menaruh itu dan melupakan behavior. Nah, when you put the beauty and the brain over the behavior, ini aku kutip dari Reza, mungkin one day, satu saat, kamu bisa melupakan identitas dirimu di sekitar. Lu akan jadi orang yang congkak, sombong, atau nggak bisa tuh berbagi dengan sekitar. Tapi ketika kamu taruh behavior kamu di depan, baru didukung dengan beauty and the brain, siapapun kamu, mau kamu orang yang biasa-biasa aja atau orang yang ya udahlah ya Tio pada umumnya, orang-orang tuh akan respect sama kamu gitu loh. Dan itu yang selalu terngiang-ngiang sama aku, bahwa menjadi orang cantik dan pinter itu bagus, tapi menjadi orang yang punya behavior yang baik jauh lebih bagus dari apapun physically judgment yang kita terima sebagai manusia. Menurut aku itu sih yang menarik. ya, Nah, terus kita lanjut ke yang kedua nih, ranking kedua dan ketiga nih sama nih, karena ini jadi satu episode yang kita akhirnya split karena terlalu panjang diskusinya, sampai hampir 2 jam gitu ya. Ini kita waktu itu bikin satu konten yang tabrakan gitu ya, kita nabrakin 3 praktisi senior. Ada foundernya dari We Are PR, Bu Ella, yang udah 25 tahun berkecimpung di dunia PR, berprofesi di dunia PR. Terus ada teman kita Rian Haritama, waktu itu mewakili salah satu organizer, dan juga Silvi, juga mewakili organizer yang lain gitu. Membahas sama-sama di bidang marketing event. Waktu itu kita pengen tanya gimana caranya membawa visitor balik lagi nih ke event. Dikala pada saat itu mungkin ada woro-woro event itu pengen jalan lagi nih di tengah tahun ya, kalau nggak salah bulan Juli atau Agustus. Akhirnya kan nggak jadi. Dan gimana public relations, jurnalis, dan influencer bisa mengeluarkan inisiatif yang mendukung industri event. Nah, ini menjadi pembahasan yang top 2 dan top 3-nya di YouTube kita. Kira-kira apa yang kamu ingat dari situ? banyak ya. Pastinya kalau dari segi Rian sama Silvi ini kan lebih ngebahas, apa, mengenai mungkin protokol protokol Hmm, kesehatan. ya, Jadi gimana, si eksibitor ini bisa, apa namanya, bisa berjalan kembali kalau, nggak ada regulation yang jelas gitu. Jadi mereka sangat mengharapkan protokol SOP Covid untuk event itu seperti apa. Nah, terus udah gitu, aku ingat juga pentingnya database. right. Karena untuk menyelenggarakan sebuah event, kita harus tahu dulu nih kebutuhan si para pengunjung nih apa. Apalagi kan dengan berkembangnya event online, sekarang jadi kayak bakalan terpecah ya marketnya, Ya. bisa 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 ada online sama offline. Nah, itu gimana nih si penyelenggara itu challenge lagi sih.
Ya. gitu. Terus, aku inget juga dari Bu Ella, gimana caranya, marketing sekarang itu bisa berkolaborasi dengan PR Hmm. gitu. Jadi, mmm, nggak menutup, diri untuk berkolaborasi dengan para influencers misalnya salah satunya, itu sih. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi, eee, kita sempat bahas waktu itu ini ya, 360 degree marketing initiatives gitu. Jadi kalau di dunia event itu kita punya namanya approach marketing, istilahnya 360 degree atau 360 derajat. Jadi gimana kita melakukan inisiatif marketing ke semua aspek promosi atau aspek, marketing yang ada di sekitar kita. Mau itu di koran, di Instagram, di website, word of mouth, atau apapun gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, konsumen kita atau real visitor event itu mengkonsumsi dari kanal berita yang mana. Jadi memang kita perluas cakupannya sehingga, terlihatnya orang itu bisa dapat aja nih informasi tentang event kita, baru setelah itu kan customer journey-nya dibangun. Setelah itu dia masuk ke website misalkan, dari website dia taruh database di websitenya, terus database-nya bisa dikelola oleh penyelenggara, dibuat mailing list, email blast, dikasih beberapa info terupdate tentang event, sampai akhirnya meng-convert seseorang dari yang pencari event biasa atau pencari hiburan sampai ke, advocate dari event tersebut, sampai dia bisa men-share konten-konten tentang event itu kepada, komunitas kecil yang dia punya, mungkin di keluarga atau teman-teman kantor. Nah, di situ juga aku inget, statement pertama kali yang aku sebutkan tentang, perubahan tren, event atau consumer behavior dari event. Di mana aku waktu itu ngomong, event sekarang itu adalah, customer trend-nya itu berbeda karena yang ramai dapat hujatan, yang sepi dapat pujian. Nah, itu aku ingat banget tuh, itu statement pertama yang aku munculin di episode itu. Basically itu adalah episode ke-5 kita ya, di podcast PR Talk. Maksudnya kenapa yang sepi dapat pujian, yang ramai dapat hujatan, karena gini, sebetulnya bukan literally event sepi terus langsung dipuji-puji orang, enggak. Jadi event yang menerapkan protokol yang tepat, penanganan yang tepat, kerumunan yang tidak berkerumun gitu ya. Karena kalau di marketing event yang dulu-dulu gitu, mungkin 2019 ke belakang, selalu yang tongolin tuh foto-foto ramenya gitu. Padahal selain keramaian, banyak competitive advantage dari sebuah event itu bisa diangkat. Entah dari kontennya, entah dari penanganan visitornya, entah dari value yang disuguhkan, conference-nya, atau apapun gitu. Tapi ya umumnya biasanya keramaiannya yang dipublikasi. Nah, di masa seperti ini, customer itu kan memiliki satu penilaian yang berbeda-beda gitu loh. Ada orang yang melihat ketika foto promosinya menunjukkan keramaian, langsung, "Oh, kok rame nih?" segala macam. Jadi jangan sampai pesannya itu adalah jangan sampai kita menerapkan marketing inisiatif yang sama seperti tahun 2019 tidak di-adjust di tahun ini tahun 2021 dan akhirnya menjadi counterback yang negatif. Jadi balik lagi itu statement yang harus digali sama teman-teman khususnya untuk penyelenggara event yang ramai dapat hujatan dan yang sepi dapat sambutan. Deep dive lagi, quotes itu bukan artinya kalian bikin event sepi malah jadi untung. Bukan, tapi ada pesan di balik itu. So that's, the things yang, aku ingat dari How to Bring the Visitor Back Again, for Event Industry season 1. Terus lanjut ke top 4 ya, ini adalah plan your strategy for your media business. Jadi kita ngebahas, bersama dengan pimpinan umum Truck Magazine, ini satu-satunya majalah truck atau commercial vehicle di Indonesia, ini bersama dengan Bu Ratna Hidayati. Nah, ini menarik nih. Apa yang kamu dapetin dari sini, Le? Sebenarnya fun banget ya ngobrol sama Bu Ratna. Ini, pemimpin redaksi tapi mau share banyak gitu. Ya, Eee, apa ya, Bu Ratna aku ingetnya dia itu, dari yang nggak pernah dia dari bekerja di media yang membahas soal family sama wanita ya kalau nggak salah. iya, Terus awalnya. mhm, terus tiba-tiba dia harus terjun ke media yang bicaranya soal truk atau, Mhm, apa, vehicle iya, ya, transportasi alat berat lah gitu. Nah itu
bagi dia sesuatu tantangan yang sangat besar di apa namanya, di waktu perjalanan karirnya gitu loh. Tapi, dia punya semangat, terus nggak nyerah gitu aja, malah akhirnya oke, dicoba, malah sampai sekarang dia sukses gitu. Itu Iya, luar benar. biasa sih. Sampai ada statement dari atasannya bilang ya, kalau misalkan Bu Ratna ninggalin majalahnya atau bisnis majalah Trackmax itu, ya udah Trackmax Bubar. hilang di peredaran, bubar. Kenapa? Karena jiwanya itu ya dari sosok Bu Ya, Ratna ini benar. gitu. Seorang wanita bisa megang majalah truk gitu. Iya, majalah truk, formatnya sangat spesifik dan juga mungkin komunitas pembacanya kita nggak bisa bilang kecil juga, tapi segmented sekali gitu ya, karena nggak semua orang mengkonsumsi tentang pembahasan ini. Tapi itu kisah menarik di mana yang bisa aku lihat sih semangat dari kita para pekerja media khususnya di industri kreatif ini kan media tergolong industri kreatif juga ya. Kenapa? Karena harus terus berpikir dong bagaimana menyuguhkan konten yang bisa melekat ke hati konsumer, Mhm. pembaca atau pendengarnya. Jadi di situ punya semangat Bu Ratna terus menggali, terus belajar bahkan sampai sekarang kalau ditanya Bu Ratna aktivitasnya apa? Belajar. Jadi di Iya. usianya pun yang sekarang sudah levelnya senior, pimpinan umum dan sudah banyak informasi yang dia punya bahkan sering menjadi konsultan-konsultan di daerah juga tetap terus belajar, bahkan belajarnya hal-hal simpel juga gitu loh. Sebatas bikin podcast dan akhirnya sekarang Trackmax punya podcast tuh, udah di-upload di LinkedIn segala macam setelah join di PR Talk dan itulah menjadi satu hal yang kebanggaan kita juga bisa menjadi satu jejak Trackmax membuat konten podcast yang dipublish di YouTube dan LinkedIn mereka. So, maju terus Trackmax, keren banget. Nah, ini terakhir di top 5 kita punya pembahasan dari Chandra Ruswidiawan. Nah, ini dari Book My Show. Waktu itu kita masih di season 1. Ini tentang event juga, exhibition. Actually Chandra ikut kita di 2 season ya. Season Iya. 1 dan season 2. Tapi ini dari season 1-nya, ini cukup gede juga. When bad ideas turn into something great. Gimana ketika ide yang buruk bisa menjadi ide yang baik. Ini sebenarnya konten ini berawal dari kekesalan aku sih, Liv, waktu kerja di dunia event. Karena Oke. somehow ketika kita propose ide, itu ide kita nggak selalu dipandang positif. Oke. Atau banyak ide-ide bagus menurut kita, menurut kelompok kita nggak diaplikasikan. Ya karena satu dan lain hal, bisa karena kurang research, politik, dan lain sebagainya. Jadi ini kayak curahan hati gimana ketika lu punya ide dan nggak diaplikasikan, tapi ternyata di tahun tertentu atau di momen tertentu ide itu bisa bagus banget. Nah ini kira-kira kamu bisa dapat insight apa dari sini? Solusi ya, kalau aku lihat dari pengalaman Chandra ini bisa ngasih solusi untuk kondisi penyelenggaraan event di saat-saat sekarang ya, di saat Ya. pandemi gitu. Ya salah satunya udah ada yang jalan, kayak drive-in senja, Nah, betul. ya kan? Itu Ya. akhirnya bisa jalan gitu. Terus kayak park and dine itu Nah, juga mungkin salah satu alternatif atau solusi gitu. ya. Jadi mungkin ya bagus sih yang Ya. apa namanya ya teknologi harus berperan. Tapi itu aku pengen komenin juga tuh yang Park and Dine tuh. Sebenarnya idenya bagus sih, idenya bagus banget memanfaatkan inilah ya momen gitu ya. Cuman kemarin kita coba sempet ya lakukan itu ya Nah, Park and Dine dan itu nggak enak banget sih. Berada di dalam mobil selama minimal 30 menit, lu makan di sana dengan kondisi mobilnya mungkin nyala dengan sirkulasi udara yang terbatas. Wah, itu bukan satu apa ya pengalaman yang nice sih buat gue. Ya mungkin di orang lain bisa berbeda, tapi buat gue pribadi kayak, oh nggak enak banget. Lu di dalam mobil, lu makan pakai AC dengan ruangan yang sempit. Terus kalau lu matiin mesin mobil, pengen dapat udara luar, itu udah udara knalpot yang lu hirup. Bingung deh tuh. makanya mungkin mesti ngadopsi drive-in senja kali ya. Dia kok nggak salah ada oksigen ya. Nah, betul. Oximeter ya yang di dalam itu ya, dikasih ya. Betul betul. Ya cuman ya balik lagi, kalau misalkan ternyata di parkiran yang udah penuh mobil, waktu itu kan kita lumayan penuh juga tuh. Terus semua mobil nyalain apa mesin ya kan
udara sekitarnya juga penuh dengan knalpot. Jadi ya sebenarnya balik lagi ya, itu ide yang bagus, momennya juga tepat, tapi tetap ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Dan sekali lagi, ide itu bukanlah satu hal yang kayak langsung contreng bagus gitu. Karena ide itu kan intangible ya, bukan barang barang fisik yang bisa kita genggam, kita lihat, begitu bagus ya udah kita nilai bagus. Tapi kalau ngomongin ide ini kan intangible. Kita harus melihat bahwa ada yang komentarnya negatif, ada yang komentarnya positif. Satu hal yang bisa aku kutip juga dari diskusi dengan Chandra, jangan takut beride. Karena ide itu intangible. Kita nggak akan pernah bisa mendapatkan komentar 100% positif. Pasti ada aja yang negatif. Tapi ketika kita takut mengimplementasi ide, berarti kita telah kalah membuang-buang waktu untuk mencoba. Jadi jangan pernah takut beride, sharing dengan orang-orang sekitar, kolaborasi, eksekusi, kalaupun idenya ada yang minus-minus, jadikan itu untuk pengembangan. Proses pengembangan ide menjadi lebih baik. So, that's the 5 topics yang kita bahas di PR Talk tahun 2020 di kanal YouTube kita, yang menarik untuk diulas lagi nih di edisi Best of the Best of 2020, dan siapa tahu bisa jadi insight buat teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa ingin menonton ulang, silakan langsung aja ke episode-episode yang ada di Spotify, YouTube, dan Apple Podcast kita. Nah, kita maju lagi sedikit, Liv. Aku pengen bahas di Spotify, di podcast pada prinsipnya. Jadi, kalau di Apple Podcast ini aku agak susah dapetin traffic ya untuk datanya. Mungkin karena jumlah listenersnya juga nggak banyak-banyak banget. Tapi kita bisa lihat dari Anchor. Jadi kita pakai portalnya itu adalah Anchor untuk kanal distribusi. Dan Anchor ini kan satu bagian dari Spotify. Jadi kita bisa langsung dapetin datanya. Nah, jadi selama tahun 2020 kita punya konten itu sudah di-play sebanyak 604 kali. Gitu ya. Jadi sudah 604 kali di-play. Terus audiensnya, trafficnya kayak grafiknya meningkat. Dan yang unik adalah penikmat kita itu usianya itu 23 sampai 34 tahun. Jadi di segmen-segmen usia tanggung. Dan untuk kanal Spotify kita terbanyak itu female 51%, dan sisanya non-binary dan male. Male-nya itu laki-lakinya cuma 44%. Nah, ini menariknya, mungkin Spotify kebanyakan cewek gitu kali ya. Nah, kalau kita lihat di Spotify ini episodenya rata-rata sama ya. Jadi listeners kita around ya 20 per episode gitu ya. Ya itu bukan angka yang besar, tapi buat kita ya selama ini bisa jadi insight, why not gitu untuk kita angkat. Nah, ini ada satu yang hampir 100, ini ternyata di episode pertama, The Worst Year for Exhibition Industry, bersama dengan Mas Hendra waktu itu, mewakili dari Panorama Event ya, dengan eventnya itu adalah Indonesia Comic Con. Nah, ini menarik nih, kenapa dia bisa sampai hampir 100, dan dia podcast pertama kita, PR Talk episode 1. Menurut kamu kenapa? Mungkin pada saat itu lagi hot-hotnya kali ya. Masa pandemi itu benar-benar baru datang banget gitu. Terus event semuanya nggak bisa. Jadi bingung, pelakunya bingung, venue-nya juga bingung gitu. Nah, terus kita kebetulan banget teman kita mau nih diajak ngobrol soal itu. Jadi sesama praktisi, sesama penyelenggara mungkin juga pada butuh informasi atau insight gimana gitu. Jadi mungkin ya itu ya. Ya. Jadi kontennya relate ya dengan apa kondisi di tahun ini ya, tahun berjalan 2020. Tapi ada sedikit fakta yang perlu kamu tahu kalau kita buka lagi si statistiknya. Jadi sepenglihatan aku, ini konten dari awal di bulan April sampai dengan bulan Oktober itu listeners-nya berhenti di angka 20 sampai 30. Yang benar-benar ngedownload ya. Jadi listener yang ngedownload konten kita, ngedownload di save, dengerin selama 40 menitan itu. Tapi di jangka 2 bulan ini, November Desember, itu langsung melejit 2 kali lipat ke angka 50. Jadi itu kayak wah, di belakang malah melejitnya. Dan ini menurut aku sih relate dengan apa yang kemarin kita bahas bersama dengan Dr. Jeffrey,
salah satu YouTuber konten kreator dan dia profesinya sebagai seorang dokter membuat konten edukatif. Jadi sempat dia bilang semua konten itu atau kategori konten itu punya traffic yang beda-beda. Nah, untuk konten edukasi sebenarnya kita kan seperti itu ya. Jadi kayak live session, seminar menyerempet edukasi, public relations, marketing dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita kayak late traffic gitu loh. Trafficnya bisa tinggi di atas dan terus selama orang mencari tentang itu. Nah, makanya mungkin di dua bulan ini tiba-tiba trafficnya melejit. Ini asumsi aku aja ya. Perlu kita riset ulang. Keyword. Kenapa? Karena judulnya The Worst Year. Itu satu keyword. The Worst Year for Exhibition Industry. Nah, exhibition industry itu ada keyword yang berbeda. Karena kita tahu sampai sekarang ini masalah pameran, ini highlight juga buat Kemenparekraf gitu ya. Masih jadi perbincangan. Pameran gede nggak boleh, pernikahan boleh. Nah, ini kan susah nih. Nggak bisa di-compare juga sih sebenarnya. Jadi, the worst year, keyword pertama dengan exhibition industry, keyword kedua. Nah, itu yang menjadi satu hal yang menurut aku pemancing. Dan you know what? Gimana kalau ternyata judulnya kemarin kita bikinnya bahasa Indonesia? Tahun terjelek untuk industri pameran. Mungkin itu akan ningkatin keyword search kita. Kenapa? Karena ini satu hal yang kita rubah di tengah jalan. Awalnya kita bikin semua judul kita pakai bahasa Inggris, padahal listener kita dan konten kita berbahasa Indonesia. Baru sekarang-karang ini kan kita rubah semuanya pakai bahasa Indonesia. Jadi balik lagi, konten edukasi itu pasti late ini ya, trafficnya di belakang atau seiring bertambahnya tahun dia semakin tinggi trafficnya, jadi nggak pernah habis pangsa pasar kalau selama ada orang yang mencari. Dan keyword itu sangat penting ketika kita taruh itu sebagai judul konten, deskripsi, bahkan diucapkan terus di dalam konten yang kita produksi. Jadi menurut aku sih itu yang bisa kita petik, kita ambil dari sisi sudut pandang marketing yang bisa menjadi konfirmasi juga ya tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Jeffrey dan ternyata terjadi di analisa podcast melalui Anchor gitu. Jadi, nah inilah menarik dan keseruannya di dunia podcast ini. Kita seperti bisa belajar, kita bisa sharing, dan kita bisa terlibat juga dengan perkembangan yang ada di industri, khususnya industri komunikasi dan marketing kita sebagai praktisi. Gitu. Jadi, itulah yang menarik. Kalau di luar itu, apa episode yang menurut kamu menarik juga? Kira-kira ada nggak episode yang menarik? Apa ya, mungkin karena ini belum lama kali ya, jadi Ya. ingatnya masih lebih banyak yang baru-baru gitu. Ya. Ya salah satunya sih sama Mas Manu ya. Nah, Soalnya seru banget sih ngobrol. itu ngomongin ini ya, tentang bagaimana kita bikin konten yang simple, nggak usah diribetin, yang penting pikiran tenang, hati senang gitu ya. Jadi yang dicari adalah kenyamanan. Dan bener loh, aku ngobrol sama si beberapa konten kreator, Facebook streamer, influencer, bahkan media sekalipun di season ketiga, si Manusia Verbal, sebenarnya esensi utama ketika membuat konten adalah kenyamanan. Jadi keywordnya itu. Asal kamu nyaman di situ, kamu nyaman di segmen itu, even awalnya kamu gak nyaman, tapi ketika kamu sudah membiasakan dan akhirnya kamu nyaman, itu akan menjadi sebuah kecintaan dan akan menjadi sebuah effort untuk kamu bisa mengembangkan bisnisnya atau si kontennya. Jadi keywordnya yang pertama tuh kenyamanan. Jadi menjadi si manusia verbal itu berarti nyaman. Nyaman terhadap diri sendiri, nyaman ketika sharing ke orang lain dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan atau ditulis. Menarik. Aku sebenarnya pengen ngomongin itu juga sih. Apa namanya? Episode sama Mas Manu ya, Dr. Immanuel Prasetya Gintings, seorang dosen S3 lulusan Australia tapi bikin konten streaming Facebook receh banget. Ngomongin masalah Hot Wheels. Jauh banget dari profesi dia dan kerjaannya di bidang film, perfilman. Dari aku sih ada konten yang 4 yang terakhir ya, mungkin dengan temen aku Kansa Nisa. Oh, Nah, mantan penyiar gitu. Karena kita ini kan ini ya, learning by doing. Atau kalau Om Rooney di podcast yang season 2 juga bilang tuh, Generation Then Now, ya. living dangerously. Living dangerously itu kayak lu hidup nggak ada prepare banget, ya udah go aja gitu loh. Selama lu berjalan baru lu belajar gitu. Living dangerously. Jadi ya yang relate ke Kansa itu adalah
kita itu kan menjalankan podcast itu nggak melalui proses research yang dalam di awal gitu ya. Jadi ya Nggak ada udah. pelatihan ya Iya, kan? nggak ada pelatihan, persiapan ala kadarnya. Bahkan kalau teman-teman lihat di sekarang kita udah pakai mic berdua sama Livia, udah pakai sistem yang bagus, udah menerapkan apa ya semacam talking point dan lain sebagainya. Ngundang pembicara juga udah pakai draft gitu ya. Kalau awal-awal kita nggak kayak gitu. Jadi kayak setiap podcast, setiap episode tuh ada pembelajarannya, kita berkembang, dan mungkin seterusnya akan seperti itu. Dan di episode Kansa itu aku banyak banget belajar tentang hal-hal yang simple di dunia broadcasting, dan itu bisa membuat kualitas konten kamu meningkat jauh. Jadi yang pertama adalah opening dan closing. Jadi kita belajar gimana caranya nyusun opening gitu ya. Nyusun opening supaya listeners kita nggak bosen, kitanya nggak bingung waktu opening mau ngomong apa, dan susunannya itu bisa disusun sesuai kreativitas gitu. Jadi di opening itu ada nama dari acaranya. Sorry, jadi yang pertama adalah greetings-nya. Setelah greetings ada nama acaranya, nama seasonnya atau nama judul topik yang mau dibahas, baru penyiarnya. Dan ngomong dengan suara perut gitu ya. Jadi kalau Iya. sekarang gue ngomong nih kayak santai nih nyender, tapi ketika opening usahakan kayak badan itu tegak, terus perutnya itu bukan ditekan ya, tapi kayak lu ngomong kayak berwibawa gitu loh, busungkan dada gitu kan kayak. Kalau Iya. kalau di PR Talk itu selalu di depannya kayak gini. Hello YouTube, hello podcast, hello Instagram, dan last but not least, hi Facebook. Balik lagi bersama dengan Tio Nugroho dan Livia. Kita ada di season ketiga PR Talk si manusia verbal. Nah, itu gue belajar dari Kansa. Gimana caranya kita bikin opening yang bagus. Jadi ketika orang masuk ke Golden Gate kita, ke Golden Gate si 15 detik dari konten kita, itu langsung kayak teng, falling in love. Jadi dia pengen balik lagi. Jadi itu kalau menurut aku ya. Menurut kamu gimana si Kansa? Ya itu emang apa ya? Ngomong aja tuh udah aku senang sama happy voice-nya dia gitu. Itu Ah, dia kayak bisa membawa gitu. Aduh, aku juga jadi pengen belajar gimana sih caranya bisa bisa apa ya, membawakan. Jadi tuh kalau yang dengerin tuh bisa berasanya tuh dari bad mood atau moodnya ya, biasa aja, itu bisa jadi kayak happy gitu, sepanjang oke. ngobrol sama dia. Terus Oke, bisa menarik. Nah, itulah menariknya. Jadi the best of the best in 2020. Jadi teman-teman bisa lihat kembali di podcast PR Talk, sudah ada 34 episode, sama dengan episode ini yang tayang di 2 Januari 2021. Ini adalah episode ke-35. 3 season yang bisa lu nikmatin. Season 1 tentang exhibitions, season kedua tentang praktisi dari PR dan marketing, dan season ketiga tentang si manusia verbal, media. Nah, semuanya bisa lo nikmati di 3 platform utama kita, YouTube, Spotify, dan podcast. Tentunya dengan kalender tayang yang tetap, yaitu setiap Sabtu jam 8 pagi. Rerun itu ada di Instagram kita ya, We Are PR ya. Network. Jadi keep following us, mau di konten apapun, mau di YouTube, Spotify, Apple Podcast, atau Instagram, silahkan, terserah. Lo bisa nikmatin konten kita dengan embodience dan evidence yang beda-beda. Nah, mungkin terakhir sneak peek Liv untuk 2021, what's next from us? Sebenarnya masih on discuss sih gitu. Cuman kita ada mungkin either itu mau discuss soal startup atau UMKM ya. Ya, kita mau discuss tentang UMKM atau startup, karena apa? Karena UMKM dari akhir tahun lalu itu melejit pembicaranya, dan menuju awal tahun ini masih terus diperbincangkan. Semua instansi, perorangan, bisnis ini bahas UMKM, dan kenapa kita pengen bahas startup? Karena ada film K-drama baru. Startup. Gila itu hot banget. Tapi Iya, dan boleh loh kalau iya. apa namanya, ada teman-teman yang mau ngasih input 2021 bahas ini aja gitu. Itu Ya, silakan. Silakan. Atau kalau dari listeners PR People di sini ada yang juga berkecimpung di dunia UMKM dan startup, please let us know by mention us or DM lah ya, private message di any konten yang kita punya atau di setiap kanal platform media yang kita punya. Jadi itu yang pengen kita bahas, lebih ke konteks bisnis sepertinya tahun 2021, karena mungkin di tahun 2021 kita punya semangatnya itu selain learn, share, and care adalah mendukung nih, mendorong industri supaya accelerating gitu loh. Jadi selama pandemi ini kalian keep the engine tetap nyala,
Tapi 2021 nih, ayo kita accelerate bareng. Jadi kita pengen masuk ke business mindset, tetap bahas marketing, tetap bahas PR, tetap ngomongin reputasi dan juga membangun citra untuk masing-masing usaha yang dijalankan. So, itu yang jadi sneak peek. Mungkin tambahan sedikit dari aku masih punya satu konten yang harapannya pengen diulas di 2021. Ini adalah The Mystery of My Name. Jadi nama aku kan Adityo Nugroho. Nah, setelah kita riset kemarin, kok banyak orang-orang yang namanya Adityo Nugroho exactly the same dan profesinya sama di dunia kreatif dan marketing. Ya, Itu aku udah ketemu 4 orang. Sama, public speaker, punya creative agency, ada yang punya marketing agency dan namanya Adityo Nugroho. So, buat teman-teman yang kenal dengan nama Adityo Nugroho lainnya, gue pengen ngumpulin 10 orang termasuk diri gue sendiri yang punya nama sama dan gue pengen ajak di kursi podcast PR Talk ini untuk ngomongin kira-kira apa yang mereka lakukan di kehidupan masing-masing. So let us know siapa yang kira-kira kalian pengen dengerin. Adityo mana yang pengen kalian dengerin gitu. Jadi itu yang pengen kita bahas di tahun 2021. Dan untuk menutup kegiatan podcast kita hari ini, mungkin gue pribadi akan sedikit sharing apa yang menjadi pembelajaran di tahun ini. 3 hal, 3 takeaways, dan Livia juga akan sedikit sharing 3 takeaways yang menjadi perubahan di tahun ini, khususnya dengan konten yang kita buat atau productivity output yang kita lakukan di Art Talk Podcast. Kamu dulu, Liv. 3 hal, key takeaways. yang pertama aku jadi tadinya gak berani ya dengerin suara sendiri. Aduh, Hmm. kayaknya aneh banget nih, pernah dibahas juga nih sama salah satu narsum gitu. Tapi akhirnya memang itu kayak learning by doing sih, lama-lama kita jadi terbiasa dan bisa sih ngomong gitu di depan kamera seperti ini. Kedua, belajar nulis ya kali dari artikel-artikel, bikin-bikin artikel. Terus satu lagi mungkin lebih jadi ada engagement dengan para teman-teman mahasiswa atau komunitas-komunitas. Kalau 3 takeaways dari aku pribadi, tadi dari sisi Livia, kalau dari gue pribadi adalah yang pertama, melalui podcast ini gue memiliki visi. Di mana sebelumnya mungkin kalau kita sebagai manusia ditanya, visi lu apa sih, yo? Tujuan lu apa sih, yo? Nah, melalui podcast ini gue menemukan visi yang kita ambil menjadi visinya We Are PR dan gue tanamkan menjadi visi pribadi. We learn, we share, and we care. Gitu. Learn, share, and care itu gue menemukan visi hidup. Dan yang kedua, takeaways yang gue dapat itu adalah melalui kanal podcast ini gue jadi bisa menyalurkan empati. Kenapa? Karena berkomunikasi itu bukan cuma dengan mulut, bukan cuma dengan tangan menulis atau jempol ya, ngetik, tapi berkomunikasi itu juga ternyata dengan hati. Gimana kita bisa mengeluarkan ilmu komunikasi kita atau kemampuan komunikasi kita yang tidak hanya enak dibaca orang atau didengar orang, tapi juga memiliki rasa empati sehingga tidak menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan ini gue terapkan juga sedikit banyaknya di kehidupan berkeluarga, walaupun nggak sempurna ya. Kadang kita masih berantem-berantem juga. Tapi gimana berkomunikasi dengan hati itu menjadi hal yang penting, which is the empathy. Dan yang terakhir adalah edukasi atau pendidikan yang gue punya, yang teman-teman punya, itu bukan untuk mempersulit hal-hal yang simple. Kadang kita suka lupa, edukasi yang kita punya itu malah membuat kita berbicara seakan-akan kayak tinggi terus. Menggunakan kosakata yang tinggi, elemen-elemen kata yang fancy. Ternyata pendidikan kita justru itu untuk mensimpelkan hal yang ribet. Jadi gue kembali lagi ke diri gue, ke komunikasi gue. Jadi kalau bisa, kita berbicaralah bukan untuk meribetkan sesuatu, tapi untuk mensimpelkan sesuatu, hal yang ribet, yang rumit, menjadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. So, itu adalah 3 takeaways yang gue dapat di tahun ini melalui PR Talk Podcast yang juga tentunya bisa kalian nikmati di kanal Spotify, Facebook, dan di YouTube kami. So, next year kita akan lakukan hal yang sama dengan PR Talk Podcast dan ada konten-konten baru lainnya tentunya, baik di We Are PR Agency maupun di kanal pribadi si suami istri ini nih, si Livia dan Tio, dan tentunya kalian harus follow kita punya Instagram untuk menikmati konten tersebut yang baru akan ada di tahun 2021. So, Instagram kamu apa, Liv? Silakan. @Emanuela Livi. Oke. Double L ya, double M, double L.
Emmanuel Levi double M double L. Kalau untuk gua @tio TUJO underscore NGROHO. Jadi Tio Nugroho, U-nya dihilangin gitu. Jadi silakan di follow, kita punya akun Instagram, host dari PR Talk Podcast, dan akan ada beberapa konten menarik di tahun depan yang tentunya hostnya adalah kita berdua lagi. So, see you guys on the next season 4, 5, 6, dan seterusnya di tahun 2021. Dan see you, bye-bye, terima kasih semuanya. Bye, thank you. Terima kasih kepada semua PR people, listeners PR Talk Podcast, dan juga teman-teman yang sudah terus mensupport kita, baik dari kalangan kampus, komunitas, dan juga co-host yang sudah hadir selama 2020. Kita akan lanjut dengan season-season berikutnya. Yang terbaru adalah di minggu depan, season keempat, dengan episode Startup. So stay tuned everyone, keep learning, sharing, and care to each others. Let's meet again on the next Saturday.